Ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan beredarnya berita di media sosial mengenai kegiatan berbau Partai Komunis Indonesia yang seakan memberi peringatan kebangkitan PKI beserta rapat-rapat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 11-nya 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Muliatur Rahma. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Perkenalkan, saya Nurhalisa Putri. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah. Halo, nama saya Nur Alisya Indasari. Halo, nama saya Mutmainnah Yaumil Akhir. Perkenalkan, nama saya Mulia Ramadan. Ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat, namun berpotensi besar dapat memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengancam keselamatan rakyatnya. Nah, yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ideologi merupakan kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Indonesia menganut ideologi Pancasila karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai petunjuk arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membentuk sikap, moral, watak, perilaku, tata nilai, dan etika. Dengan demikian, seharusnya Pancasila selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan perbuatan setiap rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Adapun contoh ancaman di bidang ideologi, yaitu bagi bangsa Indonesia adalah masuknya pengaruh ideologi komunisme dan ideologi liberalisme ke Indonesia. A. Ideologi komunisme. Paham komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang dianut oleh sebuah negara. Semua kegiatan yang ada di negara tersebut dilakukan demi negara dan atas nama negara. Selain itu, komunisme biasanya memiliki tujuan untuk memukul rata semua tingkat kehidupan masyarakatnya, sehingga seluruh alat produksi dimiliki oleh negara. Paham komunis ini dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia, salah satunya adalah Korea Utara. Paham komunis tidak sesuai dengan ideologi dan prinsip Pancasila sehingga tak akan cocok jika dijadikan sebagai ideologi Indonesia. Oleh karena itu, paham komunisme menjadi salah satu ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia. Yang kedua, ideologi liberalisme. Paham atau ideologi liberalisme adalah suatu tradisi atau pandangan yang menekankan bahwa hak dan kebebasan persamaan umum yang setiap individu di sebuah negara adalah hal yang mutlak di dalam politik. Liberalisme adalah ideologi yang mencita-citakan suatu masyarakat yang memiliki kebebasan berpikir bagi setiap individunya. Hal ini tentu saja sangat berbanding dengan ideologi Pancasila Indonesia. Bentuk-bentuk penetrasi nilai kebebasan yaitu ideologi liberalisme. Ini dianggap sebagai salah satu ancaman karena sangat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan dikhawatirkan bisa merusak sendi-sendi kehidupan
bangsa Indonesia dan juga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang berkaitan dengan pengaruh ideologi liberalisme adalah cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas, dan perbuatan dekandensi moral lainnya. Kedua, ancaman di bidang politik. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani atau politikus, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Pengertian ancaman di bidang politik. Pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk mengembangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Bagian C ialah contoh kasus ancaman di bidang politik. Kasus ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri ialah sebagai berikut. Pertama, politik uang atau money politics, yaitu suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Kedua, politik sara, yaitu politik yang mengaitkan berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, ras, agama, dan antar golongan politik. Yang ketiga ialah penurunan paksa pemerintah. Hal ini menjadi ancaman karena jika suatu pemerintah diturunkan, maka bisa saja banyak sekali dampak yang ditimbulkan baik bagi negara dan masyarakat. Salah satunya ialah krisis ekonomi dan kerusuhan. Berikutnya ialah ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri. Pertama, intimidasi politik, yaitu tindakan menakut-nakuti, menggertak, dan mengancam yang bertujuan untuk memaksa seseorang atau suatu negara berbuat sesuatu guna mencapai tujuan politik. Yang kedua, provokasi politik, yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan atau pancingan dalam konteks negatif. Yang ketiga ialah blokade politik, yaitu tindakan pengepungan atau penutupan akses politik suatu negara sehingga politik di negara tersebut terhambat. Yang ketiga, ancaman di bidang A. Pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi tak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan. Batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian
di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara termasuk di Indonesia. B. Bentuk ancaman bagi Indonesia di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dan dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenai adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia dan berujung pada penjajahan secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang akan memonopoli perdagangan, yang juga berujung pada penjajahan secara ekonomi oleh pihak yang menang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. A. Pengertian ancaman di bidang sosial budaya adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan aspek sosial serta ragam budaya asli bangsa Indonesia. B. Bentuk ancaman di bidang sosial budaya. 1. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. 2. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dan pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. 4. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain. Itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan segalanya. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti manero model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan segalanya. 1. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 2. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.
Saya akan menjelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pengertian pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negeri, disebut juga pertahanan dan keamanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negeri, keutuhan wilayah sebuah negeri, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, pengertian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri yang dimulai mengancam dan membahayakan pertahanan dan keamanan serta keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu ancaman dari luar. Ada 3 contohnya. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, penyelundupan. Yang ketiga, pencurian kekayaan